Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Adin Ramadhani dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menghitung beberapa soal dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Baik, kita langsung saja ya. Nah, di sini sudah ada aplikasi dari MATLAB. Nah, di sini terdapat soal yang pertama, yaitu buatlah grafik permukaan dan konturnya dari persamaan fx, y sama dengan x pangkat 4 dikurangi 16x kuadrat ditambah 5x per 2 ditambah y kuadrat dikurangi 16y kuadrat ditambah 5y per 2 dengan batasnya adalah x-nya itu dari 4 sampai dari negatif 4 sampai 4 dan y-nya itu dari negatif 4 sampai 4 juga. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita memasukkan CLF. Kemudian di sini sudah muncul untuk figur yang pertama. Nanti gambarnya akan muncul di sini. Lalu yang selanjutnya kita masukkan X, Y-nya dengan memasukkan mesh grid. Lalu kita masukkan batasnya berarti negatif 4 yang X dulu sampai negatif 4. Lalu koma dengan batasnya kita pakai koma. Lalu yang Y berarti apa tadi? Negatif 4 sampai 4. Nah, udah. Lalu selanjutnya, eh, nah untuk selanjutnya yaitu ini terdapat kesalahan sepertinya. Baik, mohon maaf untuk tadi ada kesalahan penulisan. Langsung kita masukkan lagi mesh grid batas aduh kepencet LF terus X, Y mesh grid negatif 4 sampai 4 koma negatif 4 sampai 4 juga. Terus kita masukkan untuk Z-nya. Berarti persamaan yang tadi yaitu X kuadrat X kuadrat X pangkat 4 dikurangi 16 X pangkat 2 ditambah 5X tutup kurung per 2 tambah tutup kurung Y kuadrat dikurangi 16Y pangkat 2 ditambah 5Y per 2. Lalu kita simpan di figur yang pertama. Nah, maka ini harusnya ini sudah muncul ya. Berarti nanti disimpan di figur yang pertama. Belum muncul berarti. Jadi kita masukkan L lalu X, Y, Z. Nah, kita labeli yang X-nya dengan sumbu X dan untuk label Y kita namai dengan
sumbu Y. Lalu selanjutnya kita labeli Z juga dengan sumbu Z. Nah, udah. Kalau udah, kita lihat hasilnya di fitur yang pertama. Nah, ini untuk gambar dari grafik permukaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur yang kedua untuk menyimpan kontur. Oh, fitur dua. Nah, ini. Lalu kita masukkan berarti kontur 3. Maksudnya 3 itu 3 dimensi yang mana ada X, Y, dan Z. Kita misalnya mau pakai 20 garis. Terus kita labeli juga sama kayak di video yang pertama. Kita copy dan paste di sini. Lihat deh hasilnya. Ini untuk video yang pertama yang berisi grafik permukaan dan yang ini oh, seperti ini. Berarti ada kesalahan. Nah, ini tuh salah di sininya ya berarti. Kita bisa lihat ini fitur yang pertama dan ini fitur yang kedua. Nah, kita ke soal selanjutnya yaitu yang nomor 2. Nah, untuk soal yang kedua yaitu soalnya menentukan solusi SPL dengan menggunakan aturan Cramer dan Gauss-Jordan, yaitu 3x1 dikurangi x2 ditambah x3 sama dengan 9, negatif x1 ditambah 7x2 dikurangi 2x3 sama dengan 3, lalu ada 2x1 ditambah 6x2 dikurangi x3 sama dengan 1. Nah, karena SPL untuk menentukan SPL berikut harus pakai aturan Cramer dan Gauss-Jordan, berarti kita masukin dulu Cramer dan Jordannya. Ini karena untuk Cramer dan Jordan itu kita harus scriptkan terlebih dahulu, tapi di sini saya sudah mempunyai scriptnya, maka kita langsung masukin aja Cramernya ke MATLAB ini. Nah, Gauss-Jordan. Nah, ini untuk yang Gauss-Jordan. Nah, karena ini sudah masuk dua-duanya, berarti kita bisa langsung mengerjakan soalnya. Nah, karena soalnya itu di sini, karena soalnya di sini itu 3x dikurangi x2 ditambah x3, maka di sini tuh berarti untuk A-nya itu berarti 3, negatif 1, 1. Lalu negatif 1, 7, negatif 2, dan 2, 6, lalu negatif 1. Nah, untuk B-nya itu adalah 9, 3, dan 1. Berarti kita bisa langsung masukkan pertama-tama. Pertama-tama kita masukkan dulu untuk A-nya. A-nya itu kan tadi berarti 3, 3, negatif 1, 1, lalu negatif 1, 7, negatif 2,
Lalu ada 2, 6, dan negatif 1. Nah, kita langsung enter aja. Kalau enter di sini, oh ini ada error. Ini ada kesalahan penulisan ya, harusnya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, bisa langsung muncul matriksnya. Terus, kita bisa masukin yang B-nya, berarti yang B-nya itu berapa tadi? 9, 3, dan 1 ya. Nah, kalau udah, kita langsung enter aja berarti. Nah, udah muncul yang seperti ini ya. Nah, karena udah muncul berarti kita langsung masukkan aja ke script grammarnya. Kita copy paste aja. Kita copy di sini. Enter langsung. Maka di sini muncul jawabannya yang dimana alasannya itu adalah 1, negatif 1, dan negatif 4. Selanjutnya kan ini cara pakai aturan grammar udah ketemu. Nah, sekarang kita ubah dengan eh, pakai Gauss Jordan. Nah, untuk Gauss Jordan itu masih sama, berarti berarti kita masukin aja dari SPL-nya itu sama seperti yang grammar seperti ini. Ini untuk yang A dalam bentuk matriks dan ini untuk yang B. Berarti kita tinggal masukin just Jordan supaya kita menemukan hasilnya. Berarti copy paste enter. Maka ini ditemukan dari X1-nya itu adalah 1,2, X2-nya negatif 1,2, X3-nya adalah negatif 4,9. Oke, untuk selanjutnya karena kita sudah menemukan uh, jawaban dengan menggunakan aturan Cramer dan Gauss-Jordan, yang dimana di sini jawabannya sama ya, jadi sama-sama bisa pakai Cramer atau bisa pakai Gauss-Jordan. Berarti kita sekarang lanjut ke soal nomor 3, yang dimana soal nomor 3 itu adalah tentukan solusi SPL dengan menggunakan Cramer dan Gauss-Jordan. Dari 4x ditambah 5y sama dengan 2, lalu ada 11x ditambah y ditambah 2z sama dengan 3, dan 5y ditambah 2z dikurangi 1. Nah, untuk perbedaan dari yang nomor 2, ini hanya terletak kalau salah satunya itu hanya ada dua variabel, yaitu X dan Y. Sementara yang kedua itu adalah X, Y, Z. Sementara yang ketiga cuma Y, Z aja. Tapi untuk aturannya itu sama seperti nomor 2, yaitu sama-sama menggunakan Cramer dan Gauss-Jordan. Berarti kita sama seperti nomor 2, yaitu tulis dulu A-nya. Berarti A-nya sama dengan berapa? Kalau misalnya kan ini 4X, Y. Berarti Z-nya kita anggap aja 0. Berarti 4, 5, 0, lalu 11, 1, 2, 11, 1, 2, dan X-nya ini nggak ada, berarti 0, 5, 2. 0, 5, 2. Nah, ini udah bentuk matriksnya terbentuk, lalu sekarang kita masukkan yang B. Berarti yang B-nya itu adalah 2, 3, dan 1. Berarti 2, 3, 1. Nah, hasilnya udah. Karena caranya sama kayak tadi, berarti kita masukin Cramer, maka di sini akan muncul hasilnya
X1-nya 0,25, X2-nya 0,19, dan X3-nya 0,00, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung untuk copy paste yang Gauss Jordan di bawah dari Cramer juga bisa. Nah, jadi langsung copy paste aja di sini. Nah, kita lihat hasilnya sama ya. Berarti untuk kalau misalnya pakai aturan mau pakai aturan Cramer atau pakai Gauss Jordan, hasilnya akan tetap sama. Nah, itu untuk nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, untuk soalnya itu adalah yang nomor 4. Hitunglah minimal 5 determinan kofaktor atau minor dari A 131, 215, dan 211 dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, untuk sebelum itu, karena ini dimintanya dengan pakai kofaktor, kita bisa masukkan script kofaktor. Jika sudah punya script kofaktornya, maka boleh langsung di-input ke MATLAB. Nah, ini udah ada ya. Jadi kita masukkan. Nah, berarti karena di sini tuh soalnya adalah A sama dengan 131, 215, dan 211. Nah, di sini kita dimunculkan bentuk matriksnya sama seperti pada soal. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan aja ke rumus dari kofaktornya. Kita salin seperti Cramer dan Gauss-Jordan. Nah, untuk I dan J itu kita masukkan untuk baris yang pertama dulu dan kolom yang pertama dulu. Nah, berarti kita ubah satu, satu. Nah, kalau misalnya determinan itu kan kok dari minornya itu bisa ditutup untuk baris satu dan kolom satu, berarti ininya ditutup sehingga determinannya itu adalah 1 dikali 1 dikurangi 5 dikurangi 1 dikali 5, maka hasilnya itu adalah negatif 4. Nah, dengan menggunakan kofaktor ini, kita coba cek apakah benar bahwa determinan dari eh, saat baris 1 dan kolom 1 itu adalah negatif 4. Coba kita enter. Tuh, itu negatif 4. Nah, karena ini minimal, di soalnya itu adalah minimal 5, berarti kita coba eh, 1 baris 1 dan kolom. Nah, berarti hasilnya ini 8. Lalu ini 1, ini 3, 0. Dan ini 1, ini 2, ini 1. Lalu ini 2, ini. Nah, ini untuk hasil determinan dari minor M11, M12, M13, M21, dan M22. Nah, ini udah kita dapat 5 determinan. Tapi boleh kita kalau misalnya mau kerjain semuanya aja lah ya, kita tanggung. Berarti sisanya itu adalah 2, 3, lalu 3, 1, 3, 2, dan 3, 3. Nah, ini hasilnya udah terlihat ya, bahwa minor M11-nya itu negatif 4, M12-nya 8, M13-nya 0, M21-nya negatif 2, M22-nya negatif 1, M23-nya 5, M31-nya 14, M32-nya negatif 3, M33-nya negatif 5. Coba sekarang kita cek yang
M33. Berarti ini tutup. Berarti 1 dikurangi 6. Berarti -5. Betul kan -5? Betul. Sekarang coba kita cek yang 2, 3. 2, 3. Berarti 1 dikurangi 6, -5. Coba. 5. Berarti saya salah. Salah menghitung berarti. Nah, oke. Berarti berdasarkan pemaparan berikut, bahwa MATLAB ini bisa menolong kita dalam menghitung, salah satunya dalam soal aljabar linear elementer. Nah, berarti MATLAB juga termasuk ke dalam aplikasi yang memudahkan kita dalam menghitung suatu persoalan dan memisahkan suatu persoalan. Nah, begitu saja untuk pemaparan pembahasan soal dengan menggunakan software MATLAB. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan dan dalam menggunakan fitur MATLAB ini dan lainnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.